Oh, ada juga Pak yang tanya, ini titipan orang, gini, wah kalau kamu masuk jurusan TKJ, kamu nanti bisa jadi hacker. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian Sobat TH yang masih setia untuk menonton official channel SMK Tunas Harapan Pati, khususnya di TH Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini di TH Podcast kedatangan tamu yang istimewir pokoknya. Kita hari ini akan membicarakan mengenai salah satu jurusan yang ada di SMK Tunas Harapan Pati. Jurusan apakah itu? Atau langsung kita saja ketemu langsung kepada tamu kita. Yuk kita ketemu langsung sama tamu kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Catur? Alhamdulillah sehat. Pak Sofiron gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Ya, Pak Catur ini berarti ketua jurusan dari jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Nah, di teknik komputer dan jaringan itu Pak, kita membicarakan atau belajar tentang apa saja sih? Sobat TH kan masih banyak yang belum tahu. Terutama Sobat TH yang baru mau masuk itu kan masih bingung. Nanti saya sekolah di SMK Tunas itu mempelajari apa? Nah, monggo Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi Sobat TH, jika di TKJ khususnya ya, Teknik Komputer dan Jaringan, ini kita banyak sekali yang dipelajari Pak, ya. Dan mungkin yang bisa kami sampaikan di kelas 10 misalnya ya. Jadi pada intinya di TKJ kita memberikan materi pembelajaran sesuai namanya sebenarnya Teknik Komputer dan Jaringan. Walaupun saat ini yang terbaru di kurikulum yang terbaru itu namanya sedikit berubah. Apa Pak namanya ya, jadi? Kalau dulu kan TKJ ya, sekarang jadinya TJKT. TJKT, ya, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oh, telekomunikasi, ada telekomunikasinya. Ya. Jadi kita mempelajari tentang teknik jaringan, mempelajari juga tentang komputernya, ya, dan juga kita mempelajari cara bertelekomunikasinya. Cara bertelekomunikasi. Betul sekali. Iya. Ada juga Pak yang tanya, ini titipan orang, gini, wah kalau kamu masuk jurusan TKJ, kamu nanti bisa jadi hacker. Oke, pertanyaan yang bagus sebenarnya itu ya. Jadi bisa dibilang kalau di TKJ nanti jadi hacker, ya itu sebenarnya dalam tanda kutip biasanya anak-anak yang punya kemampuan lebih dia memang suka iseng ya. Jadi dari keisengannya itu akhirnya muncul minat, muncul rasa keingintahuan untuk belajar lebih lagi tentang apa itu hacker gitu. Jadi kalau hacker pun sebenarnya kan ada sisi positifnya. Sisi positif ini Pak. Oke, dan juga memang ada negatifnya ya. Oke, kalau yang positif ya setidaknya nanti dia akan memberitahu celah-celah sistem ya. Suatu sistem ya, sistem itu celahnya ada di mana sih? Nah, setelah celah itu ditemukan, dia akan memberitahukan ke perusahaan diperbaiki. Betul, itu diperbaiki. Tapi yang ada juga yang negatif, ya itu berarti setelah celah itu ditemukan, dia akan menyusup di dalamnya. Ini yang gitu. bahaya Pak. Betul ini sekali. yang bahaya. Iya. Karena di kejadian-kejadian banyak itu bank dihack, kemudian situs-situs pemerintahan bahkan dihack. Itu sekali. berarti kategori dalam tanda kutip kejahatan ya Pak ya, yang nggak boleh. Nah itu yang negatif. Yang negatif. Tapi sebenarnya ilmu hacker itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik, untuk membangun sistem agar menjadi lebih kuat, lebih lebih tidak mudah ditembus oleh orang lain. Iya Pak Sofiron. Oh iya Pak. Di TKJ itu selain mempelajari itu tadi, katanya juga mempelajari apa itu Cisco atau apa wireless itu apa Pak? Iya. Karena banyak yang belum tahu Pak Cisco itu apa Pak? Oke, betul sekali. Nah sebelum saya berbicara tentang hal tersebut, ini saya ceritakan dulu. Oh iya. Jadi secara runtutannya di kelas 10 ya saat ini dengan kurikulum yang baru itu memang menguntungkan kami ya dalam artian dalam membuat
kurikulum yang lebih fleksibel, iya. ya sehingga kita diberikan kemerdekaan dalam belajar. Ya, Merdeka belajar. Ki Betul Hajar sekali. Dewantara ini. Iya. Merdeka dalam belajar. Nah, dalam kemerdekaan tersebut, ya, jadi kita membuat formula ya yang terbaik untuk siswa-siswi kami agar dia bisa belajar sesuai dengan passionnya. Ya. Sekarang saya tanya Pak Sobiro, Oh iya, jika panjenengan belajar sesuai minat kira-kira apa yang terjadi? Ya pastinya saya merasa senang, pembelajaran jadi hidup, Betul. dan menjadi bisa membuat karya yang luar biasa. Iya, betul sekali. Nah, yang terjadi di kurikulum yang lama itu kan kurikulum yang dari pemerintah, itu mata pelajaran di TKJ itu cukup banyak. Nah, apabila itu dibebankan kepada siswa-siswi dengan banyaknya pelajaran tersebut, nah itu cukup jadi beban bagi mereka. Akhirnya dari yang banyak itu kita pilah dan pilih yang terbaik, kita buat formula agar anak itu belajar tapi menyenangkan. Belajar dan menyenangkan. Nah, ini yang penting itu kita yang pilih yang esensial dari yang kesemuanya itu. Jadi kita bikin ya yang yang lebih fokus sehingga kita ciptakan kelas khusus atau istilahnya konsentrasi di jurusan konsentrasi. TKJ. Betul. Berarti di dalam jurusan TKJ ini kemudian dipecah lagi menjadi jurusan-jurusan kecil. Jurusan apakah itu, Bapak? Nah, ini jadi di jurusan TKJ dari kelas 10 kita sudah memberikan kesempatan ya bagi siswa untuk memilih. Ya, walaupun pilihannya ini ya memang belum banyak ya. Jadi pilihannya setelah 1 minggu pembelajaran kita mengetahui karakter dari siswa, kita berikan kesempatan mereka untuk memilih kelas peminatan software ataukah hardware. Software dan hardware. Betul. Gambarannya Pak, software itu mempelajari tentang apa, hardware itu tentang apa? Oke. Nah, software di sini dia akan berkutat pada pelajaran memang kalau bahasa mudahnya belajar coding. Coding. Kalau hardware dia akan mempelajari tentang perangkat-perangkat keras yang ada di komputer dan jaringan. Nah, itu kita berikan pemahaman dulu. Tapi gini, di kelas 10 itu kan kita lebih cenderung pada meningkatkan mindset mereka atau mengarahkan agar mereka itu suka dengan jurusannya. Dulu dengan jurusannya. Betul. Jadi kalau sudah suka, istilahnya mau kita arahkan kemanapun, dia senang, kan merasa fun, menyenangkan. Betul. Makanya kita berikan pilihan software atau hardware dulu. Betul sekali. Software itu kaitan dengan coding, kalau hardware itu kaitan dengan perangkat kerasnya. Betul sekali. Nandani laptop, keyboardnya rusak, semacam itu ya. Layarnya rusak, diganti. Iya. Jadi pada prinsipnya kita berikan pemahaman dulu secara kalau memang di kelas 10 kan kita lebih ke soft skill-nya. Soft skill dari anak kita secara materi mungkin akan lebih banyak dibanding praktek. Karena anak biar tahu dulu ya. Ini loh di TKJ. Ini loh yang dipelajari di TKJ. Barulah sedikit-sedikit pelan-pelan kita berikan materi praktek. Nah, nanti di kelas 11, 12 itu memang sudah full. Lebih banyak prakteknya. Betul sekali. Tapi dengan basic dasar dari kelas 10 itu mereka sudah paham, mereka sudah seneng. Akhirnya kalau sudah seneng diajak belajar, diajak istilahnya bekerja, itu mereka juga semangat. Suka. Betul sekali. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Kemudian siswa kita yang dari jurusan TKJ itu usahanya itu biasanya kemana, Pak? Oke. Nah, ini terkait dengan lulusan ya yang di TKJ dengan kebetulan siswa kami dalam satu kelas, satu tingkat itu ada 4 kelas. Ya, jadi dalam satu kelas itu ada 40 ya. Kemudian secara persentase 60% lah mereka itu lebih ke arah kuliah. Betul. 60% kuliah. 60% kuliah dan mungkin ya 35% mereka bekerja, 5%-nya berwirausaha. Memang kita belum bisa menjanjikan lebih banyak untuk persentase bekerjanya karena secara real pada saat kita melakukan pendataan itu memang
lebih banyak yang memilih untuk melanjutkan. Nah, setelah kita tanya, ternyata lo kenapa kan gitu ya. Padahal kami menyiapkan mereka untuk bekerja sebenarnya. Tapi karena dari sisi keluarga juga mendukung, kemudian dari sisi keingintahuan mereka belajar yang linier, ya belajar yang lebih tentang TKJ itu juga besar. Ya, sehingga mereka prefer untuk melanjutkan kuliah. Apalagi zaman sekarang, zamannya internet, semua pekerjaan hampir semuanya itu ada hubungannya dengan internet, Pak ya. Betul sekali. Ini jadi TKJ memang banyak dimanfaatkan sebenarnya, Pak ya. Kelihatannya kita punya video, Pak. Kita boleh lihat dulu videonya ya. Kita lihat dulu profil dari jurusan TKJ SMK Tunas Harapan Pati. Kita lihat dulu. National Web Technologies 2019. Juara 1 IT Software Application 2017. Juara 1 National Web Design 2017. Juara 1 LKS IT Software 2020. Medallion for Excellent National IT Software 2020. Yuk, segera daftar di SMK Tunas Harapan Pati. Ingat, 160 pendaftar pertama langsung diterima. Oke Pak, 160 orang pendaftar pertama langsung diterima. Itu hanya jurusan TKJ. Oh, jurusan TKJ. Oh, kita kelasnya ada berapa sih Pak, jurusan kita Pak? Kelasnya dalam satu tingkat itu kan ada 4 kelas. Ada 4 kelas. Satu kelas diisi berapa? 40. 40. Betul. Berarti tadi 4 kali 40 berarti 160. Pendaftar pertama langsung diterima. Itu. Pendaftar pertama 160 pendaftar pertama langsung diterima. Ayo langsung daftar di TKJ. Iya, buruan. Oh iya Pak, tadi di video disampaikan pula selain kelas Cisco ternyata ada kelas web, ada kelas Android, ada kelas
apalagi katanya tadi software sama hardware. Iya. Kok ada kelas itu Nah, tadi? Itu tadi gimana, kan Pak? ceritanya masih bersambung. Oh, masih bersambung. Iya, tadi di kelas 10 itu iya. kan kita mempelajari atau membuat konsentrasi kelas peminatan hardware sama software ya. Hardware sama nah, hardware. setelah itu mereka akan naik level di Oh, kelas naik level. 11. Nah, itu di kelas 11 kita lebih fokus lagi. Ya, ada kelas softwarenya. Kalau tadi kan masih secara umum ya, mereka mengenal codingnya dasar. Nah, kalau nanti di kelas 11 mereka akan kita arahkan. Tadi ada kelas desktop. Kelas desktop. Betul. Apa itu kelas desktop? Kelas desktop ini kita mempelajari software ya, tentang software yang berbasis desktop. Ya, contoh mudah jenengan pernah ke Indomaret ya. Iya, itu kan Indomaret kalau karyawan itu kan pakai software untuk pada saat Input, pembayaran. Software-software itulah yang sebenarnya bisa dibuat oleh anak-anak TKJ gitu. Itu kelas desktop. Oh, iya. Ada pula tadi Termasuk program kasir itu berarti juga termasuk iya, ya? Wah, Wah, sekarang banyak loh Pak yang jualan program kasir itu. Iya. Lumayan ternyata. Betul Saya sekali. pikir ya asal hitung-hitungan pakai kalkulator. Itu ya banyak sedikit, kalau barangnya banyak Iya, ya betul tetap sekali. butuh program seperti itu ya Pak ya. Iya, betul Kelas sekali. desktop, kemudian kelas apa lagi Pak tadi Ada Pak? kelas web. Kelas web. Ya, kelas web ini memang dia sudah fokus ya membentuk atau membuat web. Membuat Ya web. dari awal ya sampai tingkat- jadi. Betul sekali. Fokus bikin web ya sesuai ya pengen tampilannya. Pengen dari tampilannya bagaimana? pelanggan seperti apa. Betul seperti itu yang kelas web. Berarti kita bisa dalam tanda kutip membuat itu menjual belikan ya Pak ya. Betul sekali. Bagaimana ya kepinginan pelanggan kita mau bagaimana. Iya. Apalagi zaman sekarang memang mana ada sih yang nggak butuh web ya. Kita wong Betul anak-anak saja ketika cari materi itu kadang-kadang cari di internet. Kan Iya. itu munculnya di web ya Pak Betul ya. sekali. Yang kedua web, yang ketiga Iya, yang ketiga ini ada kelas pemrograman Android. pemrograman Android. Iya, Android betul Ini, sekali. Ya, saat ini kan siapa sih yang nggak pakai Android? Iya, kan, gitu kan. semuanya Pak. Ya, semuanya lah. Kalau mungkin zaman saya sekolah itu HP-nya pakai HP kentang. Kalau bahasanya HP kentang. Iya. Untuk melempar orang itu sakit. Betul sekali. Nah, Belum ini- ada HP pintar, sekarang sudah ada HP Iya. pintar. Ya, betul. Jadi kita ada kelas khusus, kelas Android yang memang kita mempelajari fokus dalam pembuatan aplikasi-aplikasi berbasis mobile. Dalam hal ini Android yang kita pelajari, betul sekali. Itu sudah mengerucut lanjut sampai kelas 3. Itu berarti atau kita membuat aplikasi-aplikasi begitu ya? Betul, aplikasi. Kemarin yang ikut lomba itu aplikasi apa itu Pak? Yang untuk orang sakit itu COVID itu apa itu? Aplikasi apa namanya? Oh itu, ya itu aplikasi Cek ID. Cek ID, aplikasi Cek ID sudah bisa di-download di Bisa, Play Store. bisa itu nanti. Kalau mau cek karya anak-anak Tunas silahkan cek di Play Store, cek apa Pak? Cek ID. Cek ID, Iya. cek.id, ada Iya. dotnya? Enggak ada. Cek ID ya. Apa itu? Aplikasi apa itu Pak? Ya itu aplikasi yang membantu kita tentang kesehatan ya, temanya tentang kesehatan. Oh, temanya ya. kesehatan. Jadi misalnya nanti ada apa ya istilahnya kita gangguan kesehatan, Gangguan itu bisa kesehatan. lewat cek. Dan di situ menawarkan solusi. Ada solusi, terutama yang basicnya tradisional, ramuan-ramuan. Ini yang penting jamu Pak Iya, ya. betul, kayak jamu Oh, gitu. berarti kurang lebih gambarannya kalau misalkan saya sakit katakanlah flu Iya. atau saya demam, berarti saya cek ID itu. Ya di situ ada pilihannya, atau misalnya sakitnya apa, keluhannya apa, keluhannya misalnya apa. flu atau apa tadi demam ya. Nah nanti misalnya diklik, nah nanti akan muncul pilihan ramuan satu, ramuan dua. asik, Nah, nanti asik, silakan ini. memilih lah. Tapi itu rekomendasi tetap dari dokter. Tetap rekomendasi dokter, Iya. bukan kita asal-asalan. Ayo minum Bukan, ini, enggak ya. bukan. Nah, Tetap itu kita memang- kerjasama dengan dokter ya Pak ya. Iya, itu referensi yang kita ambil dari dokter, hanya saja kita ciptakan dalam bentuk aplikasi. Aplikasi. Ya, karena dimanapun kan sekarang pegang pengennya yang simpel, Betul. carinya nggak kemana-mana, tapi lewat gadget. Kalau zaman dulu kan kita bergantung sama orang tua. Betul. Bu, aku panas ya wis gini. Iya. Dibelikan apa atau dibuatkan apa minuman penghangat atau apa. Iya. Kalau ini langsung ke Betul. pakai HP, aplikasi cek ID,
saya sakit ini, dilihat, oh ada ramuannya, kita buat sendiri. Wah ini asik. Selain itu Pak, mungkin ada aplikasi lain yang mungkin? Iya banyak sebenarnya aplikasi yang kemarin sebenarnya pengen kami tingkatkan, kami kembangkan. Nanti juga bisa download ya. Namanya Patiku. Patiku. Betul. Kita kan ada di Kota Pati. Jadi aplikasi ini sangat membantu bagi penduduk lokal ataupun penduduk orang luar dari Pati yang mau tahu Pati. Betul sekali. Begitu ngeklik Patiku, dia akan tahu ada kita memberikan penawaran tentang kuliner. Oh, kulinerannya wisata. ada di mana saja, Wah. Iya, begitu diklik, oh kuliner yang recommended di Pati itu mana? Wisata yang recommended di mana? Mungkin di tempat saya di Tambak Ramo ada Pak mungkin Pak? Ada, karena sudah disurvei sama siswa-siswa itu. Iya betul. Berarti memang dalam pembuatan aplikasi ini tetap melalui riset dulu Pak ya? Betul. Seperti tadi Cek ID pasti risetnya ke dokter. Kalau ini Patiku risetnya tetap ke daerah-daerah. Karena apa? Memang sudah ada aplikasi ataupun informasi, misalnya Facebook ataupun Google tentang daerah-daerah. Itu kan ya kapan itu dibikinnya? Apakah sekarang masih update atau tidak? Nah itu sudah diupdate oleh siswa-siswi kami. Dan semuanya itu siswa ya Pak ya? Betul, siswa. Luar biasa. Ya. Oke Pak, tadi ada desktop, ada web, ada Android. Ya. Masih ada kah? Masih ada satu lagi, yaitu kelas Mikrotik Cisco. Kelas Mikrotik Cisco yang tadi Cisco saya sebut di awal ya. Iya, jadi kalau tadi kita apa saja sih yang dipelajari, ya di kelas 10 kita pengenalan, di kelas 11 kita lebih fokus lagi belajar tentang ada yang tadi fokus di program ya, fokusnya sudah lebih ke pilihan tadi, desktop, kemudian web ataupun Android. Nah nanti ada satu kelas lagi yang fokus dia memang di jaringan. Cisco, Mikrotik Cisco. Nah ini apa sih yang dipelajari di sana? Ya sebenarnya ini relevan dengan yang sekarang ya, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kalau kita bicara tentang Cisco itu adalah satu perangkat router yang mana kalau di tempat kami memang difokuskan pada bagaimana dalam kita menciptakan IP telepon. Jadi kita bisa melakukan komunikasi dengan orang lain via IP ya, via IP dengan pakainya IP phone. Ya itu pakainya alat tersebut. Bahasa sederhana router itu apa sih Pak? Kok Cisco bahasa sederhana mungkin banyak yang awam router gitu ya. Gitu. Iya, jadi kalau di sini bahasa sederhananya di sini alat yang baik Mikrotik ataupun Cisco ya, itu kan juga bisa bersifat sebagai router. Dia intinya dia akan menjembatani komunikasi antar misalnya dua daerah yang berjauhan. Nah, misalkan saya di Pati dan Pak Catur mungkin di Kudus atau di Demak. Itu kan alamatnya sudah berbeda. Jelas-jelas alamat jenengan di Pati, saya di Kudus. Nah, dengan alamat yang berbeda ini kita dijembatani dengan alat tersebut sehingga bisa saling terkomunikasi. Oh, namanya itu tadi router tadi. Ya. Oh iya. Nah, Cisco berarti fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan itu juga ya? Menghubungkan. Nah, yang membedakan adalah skalanya. Oh, skalanya. Ya, kalau kita bicara Cisco biasanya memang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Jadi skalanya dia lebih luas, contohnya misalnya ISP yang dia punya pelanggan yang cukup banyak, sehingga alat-alatnya pun yang support teknologinya lebih besar, intinya gitu. Sedangkan kalau yang Mikrotik ya sebenarnya fungsinya sama, hanya skala prioritas. Skalanya mungkin lebih kecil. Betul gitu sekali, tapi sama-sama powerful, sama-sama bisa digunakan. Nah, kenapa kedua alat ini kami kenalkan di kelas 11 ataupun kelas 12 yang lebih advance ke sana, ini bisa menjadi opsi bagi mereka, karena kan bisa jadi mereka akan terjun ke perusahaan yang besar juga. Mereka terjun ke perusahaan besar, ternyata di sana sudah menggunakan Cisco. Nah, biar mereka itu ya tidak kaget, intinya kan siap, gitu. Betul sekali. Kita sampai ke arah sana dan kita teknologinya mencoba mengikuti agar tidak perkembangan zaman. Karena apa? Di luaran sana kan teknologinya cepat bergerak. Nah, kalau di SMK sendiri dibatasi dengan kurikulum yang katakanlah
stagnan, diem aja. Nah, kita kan tertinggal. Betul. Makanya kita perlu update, ya termasuk dari sisi prasarananya, sisi peralatannya ya kita sesuaikan dengan yang real ada di industri. Kebutuhan di lapangan itu apa, kita menyiapkan itu. Betul ya, sekali. Ini luar biasa berarti Iya. jurusan kita. Okay. Oh ya, mengenai industri 4.0 Pak. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya juga berbincang dengan Pak Mugi mengenai cloud. Ya. Cloud itu berarti apa? Dan tadi menurut pengelompokannya itu jurusan mana? Siapa yang mempelajari cloud ini? Oh, oke. Sebenarnya kalau secara korelasi semuanya mempelajari. Oh, semuanya. Kalau dari sisi misalnya kita katakanlah dari sisi database. Ya, database sekarang itu kan istilahnya tersimpan di awan, cloud. Awan. Cuman yang lebih tepat ya memang di jurusan atau di kelas yang mempelajari tentang mikrotik Cisco tadi. Ya, teknologi sekarang kalau kita bicara tentang server katakanlah itu kan kalau lingkupnya sudah lebih besar itu sebenarnya kita tidak perlu membeli perangkat yang banyak dan pastinya mahal. Nah, kita bisa menyewa dengan menyewa ya. Contohnya misalnya kita pakainya VPS. Ya, virtual private server. Nah, itu kaitannya dengan cloud tadi. Jadi kita punya server walaupun pinjem ya, karena kita pinjem kita sewa itu servernya itu di awan baratnya. Enggak berupa fisik. Enggak berupa fisik langsung. Tapi bisa kita manfaatkan. Nah, kelebihannya apa? Secara maintenance kan diurus oleh mereka karena kita sewa. Kita nggak maintenance secara langsung. Berarti ada perusahaan untuk mengelola itu sendiri ya? Iya. Gitu. Nah, itu yang mungkin lebih relevan, lebih tepat kalau di jurusan kami ya yang kelas Cisco tadi. Oh, kelas Cisco tadi. Iya. Tapi kita bisa membuat semacam itu enggak ya Pak ya? Anak-anak membuat cloud atau memang itu atau memang sudah ada kemudian bagaimana ya? Bisa, tapi pada prinsipnya memang kita kan sewa tempat. Sewa tempat gitu ya. Prinsipnya bisa. Oh iya Pak, pertanyaan saya selanjutnya. Di laptop saya itu untuk pengisiannya atau memorinya terbatas. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kita lihat YouTube kan banyak sekali videonya, ribuan jutaan, bahkan mungkin miliaran video. Lah itu menyimpannya gimana? Kapasitas penyimpanannya kok bisa besar sekali? Iya, oke. Memang ya itu dibutuhkan kapasitas yang besar dan sekarang kan itu sebenarnya sudah di mana-mana sudah dibagi. Server-server itu tuh ada di mana-mana. Sehingga makanya mungkin ada bedanya gini. Saya buka satu alamat katakanlah YouTube ya, begitu saya klik kok dia langsung muncul. Itu ibaratnya kalau logikanya servernya karena servernya dekat. Coba kalau servernya jauh dia kan pasti loading. Loading kan. dulu. Iya, nah mereka juga sama penyimpanannya saya yakin juga dia pakainya cloud itu tadi. Begitu ya. Tapi kira-kira jumlah maksimal satu server itu untuk menampung data itu berapa? Berapa GB? Banyak itu, pastinya banyak. Banyak tidak bisa diprediksi ya Pak ya? Iya, karena mereka kan saling backup, artinya kenapa server itu ada banyak, apabila ada satu kendala server down, itu kan masih bisa ditarik dari server yang lain gitu. Nggak cuma satu, kalau cuma satu begitu down ya nggak bisa semuanya. Ya, Pak, ya? Betul sekali. Nggak bisa apa-apa. Makanya ya tetap kita akan merasakan apabila ada gangguan, tapi kan secara realita tetap bisa jalan walaupun lemot begitu ya. Lemot dasar. Iya betul. Buffering ya Pak ya, kalau video jadi buffering begitu ya. Betul sekali. Luar biasa tentang jurusan kita. Anak-anak pelajari tentang hal itu ya. Iya. Mengenai prestasi anak-anak Pak. Tadi kan anak-anak udah mempelajari banyak hal seperti itu. Orang-orang pasti kan melihatnya bekerja di mana, mereka punya prestasi apa. Betul. Saya dengar kemarin kita juara apa saja Pak? Terima kasih. Seperti tadi video yang ditayangkan, sebenarnya kita alhamdulillah dari TKJ Tunas Harapan Pati ini sudah banyak menciptakan prestasi ya. Kalau tadi dikatakan kan mulai dari sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sebenarnya ada di tahun 2017 kita sempat bisa juara 1 dan 2. Itu IT Software Solution dalam satu tahun. Dalam 1 tahun itu tingkat nasional. Tingkat nasional. Betul kita juara sekali. Nasional tahun 2017. 1 dan 2 kita semua. Iya, walaupun
Bukan. Itu dua dua mata lomba. yang berbeda. Oh iya, Yang dua satu mata bisa lomba. Juara 1, yang satunya juara 2 tingkat nasional itu IT software sama IT web. software. IT Sama software itu berarti membuat apa, Pak? Iya, dia membuat aplikasi. Membuat Ya, aplikasi. waktu itu berbasis desktop, ya sesuai dengan tadi Oh, yang dipelajari iya. kan. Yang satunya web. Web. Betul, itu tahun 2017. 2017. Ya, itu anak-anak berprestasi. Kemudian 2019 kita juga juara 1 web. Juara 1 web lagi. Betul. Kemudian kita sempat mendapat, walaupun belum bisa juara 1 ya, di tahun 2020 itu kita dapat Medallion of Excellence tingkat nasional. Medallion of Excellence itu medali itu, untuk tingkat nasional juga, hanya saja bagi peserta yang bisa mendapatkan nilai di atas 700. nilai di atas 700. Itu mendapatkan penghargaan namanya Medallion of Excellence. of Excellence. Betul. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 kita tahun bisa ini. kita baru aja kemarin bisa juara 2 Juara 2 tingkat nasional juga. Dengan boleh dikatakan kalau tadi 2017 itu kan kita juara 1 ya. Juara Nah, kenapa ini 1. juara 2? Karena levelnya itu makin sulit memang. Karena gitu ya. acuannya adalah world skill competition. World skill, sekali. kemampuan di dunia berarti ya, Pak ya. Nah. Kompetisi dunia. Nah, betul. Mungkin ada bertanya-tanya bagaimana kami kok bisa menciptakan siswa-siswa tersebut kan? Nah, iku piye? Iku yang Iya. penting. Bagaimana metode Pak Oh, Catot? Kebetulan kan pembimbingnya Pak Catot ya. Iya, saya. Bagaimana metode pembimbingannya kok bisa anak-anak bisa seperti itu, Pak? Iya. Sebenarnya kalau secara basic dari kelas 10 tetap kita tata ya, kelas 10 kita tata, kelas 11, kelas 12. Kalau di kami pribadi sebenarnya ya memang nggak sendirian. Walaupun di akhir mungkin yang mendampingi saya. Masih dengan, Tapi secara real di lapangan itu kan kita juga punya tim sama teman-teman. Sama dengan tim yang lain. Karena tadi loh mengawal mereka dari kelas 10 sampai 12 sampai mereka berprestasi. Nah, kuncinya yang bisa kami share adalah kita memberikan kesempatan kepada siswa. Kita berikan ruang dan waktu bagi siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Ya, jadi selama ini kita hanya boleh dikatakan kita hanya mengarahkan. Begini loh. Ini loh jalurnya. Ini loh caranya. Ini loh triknya. Tapi secara istilah pengembangan itu kita berikan fasilitas kepada siswa. Mulai dari tempatnya, kemudian perangkatnya, kemudian katakanlah internetnya, itu kan harus mendukung. Nah, sehingga anak-anak itu berlatih secara kontinu yang akhirnya bisa berprestasi seperti tadi. Ya. Berarti tidak hanya Mas pelajari ini, Mbak pelajari ini, tapi juga pelajari ini kemudian kita memberikan fasilitas, Pak ya. Betul sekali. Internet, alatnya dan macam-macamnya itu ya. Karena apa? Mereka sudah fun, mereka senang. Senang dulu. Iya, senang dulu. Kuncinya di situ. Senang kalau sudah misalnya, oh ini ada event ya, mereka kan ikut karena senang ya. Gitu. Ini luar biasa, Pak. Pembelajaran sama seperti pembelajaran yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Betul sekali. Pembelajaran itu yang penting itu satu, menyenangkan. Kalau saya sendiri sering menekankan ke anak-anak, Mas, Mbak, nilaiku penting rak penting. Iya. Penting nih rak penting. Artinya itu bukan yang utama. Betul sekali. Kamu nilainya 20, nilainya 30, belum tentu besok kamu sukses. Iya. Demikian pula kamu sekarang nilainya 100, 200, 200. Belum tentu besok itu tidak sukses. Belum tentu sukses atau gagal. Itu bukan jadi tolak ukurnya. Iya. Karena memang liku-liku kehidupan itu ya naik turun, Pak ya. Betul. Yang penting dalam belajar itu yang penting satu, kamu senang, kamu menyenangkan. Kalau kamu senang, kamu bahagia, pelajaran apapun yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru pasti bisa diserap dengan maksimal. Iya. Nah, betul ya, Pak ya? Betul sekali. Oh iya, Pak. Terakhir, Pak. Pesan untuk Sobat TH itu apa, Pak? Pak? Iya. Yang akan disampaikan. Terima kasih ya. Nah, pesan untuk Sobat TH ini senantiasa saya pesankan juga kepada anak-anak kami. Ya. Jadi pada intinya ini mohon bisa dicermati dengan baik. Yakinlah bahwa kalian tuh punya potensi dari yang lain. Nah, dari yang beda ini tinggal kemauan dan kemampuan kalian dalam mengembangkan, mengimprove kemampuan kalian sehingga kemampuan itu menjadi yang terbaik bagi kalian.
Itu pesan saya. Wah iya, anak-anak Sobat ya, percayalah kamu punya potensi ya. Iya, punya potensi. Oke, terima kasih Pak Catur Iya. atas kehadirannya di TH Podcast. Oke, Semoga sama-sama. yang kita pelajari hari ini manfaat, pasti banyak manfaatnya. Iya, sama bermanfaat. Oke, Sobat TH, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel SMK Tunas Harapan Pati. Begitu demikian Sobat TH yang kita bisa perbincangkan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di TH Podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.